Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali seluruh aktivitas kerja kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, di saat ini kami datang kepadamu membawa rasa syukur kami atas perkenaan Tuhan bagi kehidupan kami ada di usbu kerja kami yang baru, mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami di minggu yang baru. Secara khusus di minggu Advent yang kedua saat ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk terus melangkah, menapaki perjalanan kehidupan kami di minggu Advent yang kedua ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus di saat ini, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan, bunyinya demikian. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan memulai hari kerja kita di usbu yang baru. Biasanya Bapak Ibu di hari kerja, semangat kita luar biasa. Ada yang kemudian mulai menyusun rencana-rencana kerja yang akan dilakukan di sepanjang hari itu. Dalam pikiran kita, siap untuk kemudian bertempur di hari esok. Kita siap bertempur untuk melakukan tugas tanggung jawab kita di hari itu, bahkan di usbu baru yang Tuhan anugerahkan. Kita siap bertempur untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia kerja, dalam hidup bermasyarakat, kita terbiasa dengan iklim kompetisi. Kita terbiasa untuk kemudian ada dalam persaingan kerja yang kita lakukan. Bersaing dengan orang lain untuk kemudian mencapai tujuan yang kita inginkan. Tidak mengherankan kalau kemudian dalam kompetisi tersebut ada istilah sikut-sikutan. Sikut-sikutan untuk kemudian mendapatkan jabatan. Sikut-sikutan untuk kemudian saling menjatuhkan supaya dapat keuntungan yang besar. Dan akibat dari sikut-sikutan tersebut adalah orang mulai balas dendam karena sakit hati yang dirasakan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dipungkiri juga dalam kerja yang kita lakukan tiap-tiap hari, ada senjata yang tanpa kita sadari kita bawa dalam pergaulan kita. Senjata yang saya maksudkan di sini adalah terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang tajam. Kadangkala kita tidak mau untuk disalahkan, muncul kecurigaan atau keinginan untuk menang sendiri. Akibatnya Bapak Ibu, energi kita habis bukan untuk membangun hal-hal yang produktif, melainkan habis hanya untuk konflik dan juga pertikaian. Kita lelah bukan karena habis bekerja, tapi kita lelah hanya karena bertikai. Oleh karena itu hati-hati dalam kondisi siap bertempur itu. Karena dalam siap bertempur itu terkadang kita juga menghalalkan segala cara. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu di tengah begitu banyak hal-hal duniawi yang kita rasakan, kita semuanya sebenarnya merindukan suasana yang damai. Kita sebenarnya merindukan bekerja dengan tenang. Kita semua merindukan bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Itulah kerinduan semua orang, dan pembacaan kita di saat ini mencoba untuk memberikan jawaban bagi kita supaya kehidupan kita ke depan tetap ada dalam keadaan yang damai. Hari ini kita membaca kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nabi Mika, dia melayani dalam kondisi bangsa Israel yang sangat memprihatinkan. Dan di tengah situasi ini, Tuhan memberikan dua pesan bagi Mika. Yang pertama, ada penghakiman bagi kehidupan umat Tuhan yang tidak setia. Pesan yang kedua, ada pengharapan. Allah tetap bekerja memulihkan kehidupan umatnya ketika umatnya tetap setia dan taat kepadanya. Di saat bangsa Israel hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan, Allah menyatakan ada masa depan ketika umat Tuhan taat kepadanya. Janji pemulihan itu diberikan kepada mereka yang kemudian mau taat kepada Tuhan. Dan supaya janji itu dirasakan, maka umat Tuhan harus aktif. Umat Tuhan harus berupaya untuk mengerjakan tugas ini. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita di saat ini, saya menemukan ada dua poin utama yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat itu pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya mencoba untuk menyimpulkannya dengan mengatakan bagi kita semua pesan pada ayat 1 dan 2 ini, yaitu memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 1 kita di situ menemukan gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung lain. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dalam dunia kuno, gunung ini sebenarnya adalah simbol kediaman Allah. Penegasan bahwa gunung Tuhan ditinggikan itu berarti kehendak dan pemerintahan Allah lah yang kemudian akan menjadi pusat dari seluruh bumi. Bangsa-bangsa datang bukan sebagai penakluk, tetapi mereka datang ke gunung itu untuk mencari kebenaran. Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang kedua, mereka naik ke gunung Tuhan supaya Ia mengajar mereka. Ini menunjukkan kerinduan mereka akan kebenaran Allah, sehingga mereka berupaya untuk mencari dan mendapatkannya. Menariknya adalah mereka datang bukan untuk ditaklukkan secara militer, tetapi mereka datang untuk diajar tentang jalan Tuhan. Rupa-rupanya ada kerinduan umat Tuhan untuk mengubah hati mereka, dan ini dilakukan tanpa paksaan. Mereka mau datang kepada Tuhan, belajar tentang ajaran Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan di ayatnya yang ketiga, transformasi alat perusak menjadi alat produksi. Ini yang dipesankan oleh Nabi Mika. Ini adalah inti dari pemulihan itu sendiri. Gambaran
Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ini adalah simbol perubahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, alat perang kemudian berubah menjadi alat yang menumbuhkan kehidupan. Alat-alat yang tadinya didesain untuk membunuh, untuk memusnahkan, diubah fungsinya menjadi alat untuk bertani, untuk menghidupi ekonomi dan pertanian mereka. Energi yang tadinya untuk merusak dialihkan menjadi energi untuk produksi. Ada perubahan hidup yang dinyatakan lewat sikap hidup. Jadi poin pertama adalah mereka datang untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Maka poin kedua adalah mereka mau untuk merubah kehidupan mereka yang tadinya memusnahkan, tapi kemudian menjadi produktif untuk membangun. Selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang keempat, ini menjelaskan tentang dampak dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan. Dampaknya adalah ketika mereka sudah berusaha, ada keamanan hidup. Itu bisa kita baca pada ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan mereka akan duduk masing-masing di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang mengejutkan. Dalam budaya Israel kuno, pohon anggur dan ara itu melambangkan kemakmuran, melambangkan ketenangan. Kita menemukan kata tanpa ada yang mengejutkan. Itu berarti ada keamanan, ada kecukupan, ada ketenangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa makna firman Tuhan ini bagi kita semua dalam menjalani Minggu Advent yang kedua? Pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita, mari kita mengubah mental tempur kita menjadi mental ibadah. Di awal tadi saya katakan bahwa kita sering mengawali hari dengan mental siap untuk bertempur, siap untuk bersaing dalam hari-hari kerja yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita mengubah pola pikir kita. Sebelum berangkat kerja atau sebelum kita mulai aktivitas kita, naiklah ke gunung Tuhan terlebih dahulu. Maksudnya adalah berdoa dan lakukanlah saat teduh. Jangan sampai ambisi kita, persaingan yang ada dalam pikiran kita, itu kemudian melumpuhkan kita sehingga kita tidak datang pada Tuhan. Mintalah Tuhan memimpin kita agar di tempat kerja kita, kita bukan menjadikan tempat kerja kita itu sebagai medan perang, medan persaingan, melainkan menjadi ladang pelayanan di mana nama Tuhan dimuliakan. Pesan firman Tuhan yang kedua, saya masih mengajak kita untuk mari mengubah mentalitas siap bertempur itu menjadi mentalitas siap menabur. Ubah pola pikir kita saat melangkah ke tempat kerja atau saat melangkah dalam aktivitas hidup kita tiap-tiap hari. Rekan kerja bukanlah musuh yang harus kemudian dikalahkan, dan jabatan bukanlah barang rampasan perang. Lihatlah, tempat kerja kita itu bukan sebagai medan perang, tapi untuk kemudian saling menjatuhkan satu dengan yang lain, melainkan ladang milik Tuhan, di mana tugas kita adalah menabur kebaikan di tempat itu. Jika ada rekan kerja yang berbuat salah, jangan sikut dengan laporan buruk atau gosip, tetapi bantulah dia untuk memperbaiki diri. Fokus pada produktivitas bersama, bukan kemenangan ego pribadi. Pesan firman Tuhan yang ketiga,
yang ingin saya bagikan bagi kita semua, ubah senjata mulut kita menjadi alat yang membangun. Kalau kita baca Mika pasal 4 ayat 3, itu berbicara tentang pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas. Ini adalah perubahan dari alat yang tadinya melukai menjadi alat yang menghidupi. Saya mau ingatkan kita, periksa persenjataan kita, dalam tanda petik persenjataan kita yang sering kita bawa dalam pergaulan kita. Seringkali senjata yang kita bawa adalah lidah yang tajam, komentar sinis di media sosial, atau sikap diam yang mematikan. Harusnya yang kita lakukan adalah tempa kata-kata kita sebelum berbicara atau mengetik komentar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kalimat ini akan melukai seperti pedang atau justru membersihkan dan menumbuhkan seperti pisau pemangkas. Gunakan energi kita untuk memberikan solusi, bukan untuk memperuncing konflik. Pesan firman Tuhan yang keempat bagi kita semua, mari ciptakan zona teduh di tengah berbagai kesibukan kita. Ayat 4 menyatakan bahwa keadaan duduk di bawah pohon anggur tanpa ada yang mengejutkan atau menakutkan, ini menggambarkan keamanan, ini menggambarkan kecukupan, ini menggambarkan ketenangan. Di minggu Advent yang kedua ini, jadilah pribadi yang membawa damai. Jadilah pribadi yang memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Jangan menjadi bos yang kemudian meneror bawahan, orang tua meneror anak dengan amarah, atau tetangga yang memicu keributan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah, jadilah pohon ara bagi orang lain. Pastikan orang yang bertemu atau bekerja dengan kita merasa aman, merasa dihargai, merasa tenang. Kehadiran kita membawa damai, membawa shalom, dan bukan ketenangan. Minggu ini adalah minggu Advent kedua, minggu di mana kita menyalakan lilin damai. Namun damai bukan sekedar hanya dirasakan dalam hati, tapi harus dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Jangan biarkan lilin yang sudah menyala di gedung gereja pada hari Minggu, kita nyalakan lilin Advent yang kedua. Jangan hanya nyala di gereja, bawa apinya ke ruang kantor, ke ruang kerja kita, ke pasar, ke sekolah, dan juga ke ruang tamu keluarga kita. Mari kita bangkit meninggalkan cara hidup lama yang suka hidup dalam konflik, dan mari bersiap menyambut Sang Raja Damai dengan cara ubah pedang kebencian menjadi bajak kasih yang menghasilkan buah kebaikan. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Sang Raja Damai memberkati karya dan kerja kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan di saat ini. Karena cinta dan kasih sayang Tuhan selalu kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ada di minggu Advent yang kedua saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami siap melakukan tugas tanggung jawab. Kami siap melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami di sepanjang usbu baru yang Tuhan anugerahkan ini. Tetapi kami juga bermohon kepadamu ya Bapa di surga,
Hadirlah dalam kehidupan kami masing-masing. Kuatkanlah kami semua, agar kami terus dapat menjadi teladan dan berkat dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa di surga, tidak mudah bagi kami untuk senantiasa boleh jadi teladan dan berkat. Banyak tantangan yang kemudian diperhadapkan kepada kami. Oleh karena itu, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjalani aktivitas kehidupan kami dengan baik. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa, menyerahkan kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus Bapa di surga, Engkau kenal keberadaan hidup umat Tuhan, mulai dari orang tua lanjut usia bahkan sampai dengan anak-anak yang kecil sekalipun. Tuhan Yesus Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari, kami terus dipelihara oleh Tuhan. Kami terus merasakan cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi juga Bapa di surga, dalam setiap pergumulan hidup yang dirasakan oleh kehidupan umat Tuhan, hamba datang serahkan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus Bapa di surga, menapaki perjalanan kehidupan kami di minggu yang baru ini. Ada banyak tantangan pergumulan hidup yang dirasakan oleh kehidupan umat Tuhan. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan terkait pendidikan anak-anak, pergumulan rumah tangga, pergumulan untuk mencari pekerjaan. Apapun pergumulan hidup yang dirasakan oleh kehidupan umat Tuhan, hamba datang, hamba serahkan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan, kuatkan kehidupan umat Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau tolong kehidupan semua umat Tuhan, keluar dari beban-beban gumul hidup yang mereka rasakan. Tetapi juga kami mengamini, Engkau sementara membentuk kami menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan, lewat setiap pergumulan hidup yang kami rasakan, ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa, menyerahkan kehidupan umat Tuhan yang saat ini ada dalam kondisi sakit, baik itu di rumah tetapi juga di rumah sakit. Tuhan Yesus Bapa di surga, mereka punya kerinduan dan harapan untuk sembuh. Oleh karena itu kami taruh kerinduan dan harapan mereka ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan pulihkan kehidupan mereka, sehingga lewat pertolongan Tuhan, mereka berangsur-angsur dipulihkan dan kemudian bisa kembali dalam aktivitas kehidupan seperti sedia kala. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba juga berdoa, menyerahkan kehidupan umat Tuhan dengan usbu baru yang akan mereka jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lewati, tapi kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam iman kami percaya Tuhan tetap menuntun kami, Tuhan tetap menyediakan berkat-berkat-Mu yang terindah dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami pun berdoa, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami tercinta ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Diberkati para pemimpin kami mulai dari pusat, bahkan sampai dengan daerah-daerah terpencil sekalipun. Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke, bersama dengan TNI dan Polri, hamba taruh mereka dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan ini. Tidak mudah, tapi ketika Tuhan pilih mereka dalam tugas tanggung jawab ini, maka Engkau menguatkan, menolong, memberkati, sehingga mereka dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, kondisi Papua Selatan, kondisi Kabupaten Merauke, kami juga taruh dalam tangan cinta kasih-Mu. Ajar kami warga masyarakat ini agar hidup saling mengasihi, hidup saling mencintai satu dengan yang lain, sehingga kedamaian, kesejahteraan hidup itu boleh jadi bagian dalam kehidupan kami semua. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba juga berdoa, menyerahkan tim multimedia, Jemaat Petra Muli ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Anak-anak muda yang memberi diri mereka
untuk ada dalam program renungan harian ini. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka. Pakai mereka terus menjadi alat kesaksian-Mu dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi mereka. Diberkati juga kehidupan keluarga mereka. Biarlah lewat topangan dukungan dari keluarga, mereka terus melayani dalam tugas tanggung jawab ini. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga, dan hamba mohon jaminan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dari kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kami di usbu kerja kami yang baru. Semua yang telah kami doakan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian kita di saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.